wilayah terlarang. Oh my god. Halo guys, karena tadi kita masuk di hutan terlarang, jadi kali ini aku bakal challenge buat dengerin podcast horor di tengah hutan terlarang guys. Ini first time banget. Biasanya aku dengerin podcast horor tuh kayak di suatu tempat aja sih, biasa, hutan biasa. Tapi ini di hutan yang bener-bener luas banget. Kalian bisa lihat video sebelumnya, itu aku menjelajah di sebuah hutan. Nggak tahu tuh kayak tuh sesat atau gimana, aku bingung juga. Dan kita juga keluarnya susah banget, tapi bismillah aja. Dan mari sambil dengerin podcast horor ini, bener-bener serem banget sih guys. Kalian wajib subscribe terlebih dahulu dan mari kita mulai. Gila, ini perjalanan udah mau gelap, kita malah challenge ini podcast horor. Apa ya kira-kira? Oke guys, jadi kita akan mendengarkan podcast horor dan kita melewati hutan-hutan ya guys ya. Judulnya apa? Tentang Bisblora ya. Sampai di wilayah paling tepatnya di jalur Jateng. Rahasia Omara ya guys ya podcastnya. Merasa sudah berada di jalur Pantura, namun rupanya bus ini mengarah ke Kabupaten Blora. Di malam yang sangat gelap gulita itu, bus menempuh jalan pintas yang dipenuhi oleh pohon jati. Nah, pada saat itulah. Tapi kamu sebenarnya udah tahu ceritanya? Udah, aku diceritain sama supirnya. Langsung supirnya. Ketemu Disney. Lalu supir bus ini mencoba untuk mendahului truk, tapi si kernet bus ini malah meminta supir truk duluan nih yang mendaki, karena kebetulan pada saat itu jalur mereka lagi mendaki. Duluan truk ini kan baru disusul sama bis nih di belakangnya. Tapi ternyata ban belakang si bus ini selip. Dia lagi bisnya selip. Dan tidak lama kemudian terdengarlah benturan keras. Nah, waktu kebentur itu, supir dan kernet bus pun langsung turun untuk memeriksa keadaan. Mereka berdua kemudian terkejut lantaran mesin bus ini tiba-tiba mati. Keterkejutan mereka pun bertambah ketika mereka menyadari bahwa mereka sedang berada di tengah-tengah hutan jati. Hutan tiba-tiba di tengah hutan jati ya. Iya. Dogan yang berasal di padahal ini kita tuh hampir memasuki hutan jati ya guys. Berarti apa ya? Setiap cerita itu beda-beda. Soalnya dulu supirnya sendiri bilang, dikatakan nggak ada terjadi apa-apa kan. Nah, tiba-tiba di lampu merah dia ngerasa kok lampu merah nggak hijau-hijau. Nah, nggak hijau-hijau, dicek lah, nggak, langsung gelap semua. Nah, terus dia mau bilang ke penumpang itu pada tidur pulas. Tapi cuma berapa, sekitar ibarat ada 40 orang ya. Ada 40 orang, tinggal cuma 15 doang. Yang lainnya kemana? Nggak tahu, dan itu dia bingung kan, pasti takutnya ada apa-apa dari korban itu. Nah, dari orang itu melewati jalan setapak yang ada di hutan. Bahkan mobil patroli. Halo. Hutan jati om. Tersebut usah bapak aku pun apalagi. Soalnya ada motor, cuma nggak kelihatan. Ini gimana kelihatan kameranya? Dikit. Jadi di kawasan hutan Blora ini, di mana pada tanggal 11 Oktober 2016 lalu, hal yang nyaris sama juga menimpa dua bus Jatimas. Kronologis kejadiannya, jadi dua bus ini mau menjemput rombongan anak-anak sekolah dasar untuk kunjungan wisatawan. Dan bus itu berangkat dari poolnya pukul 3 pagi. Saat berada di tengah jalan, supir dan kernet bus ini ngerasa ada yang aneh gitu dengan jalan yang mereka lalui pada malam itu. Begitu dilihat, rupanya bus ini sudah tidak lagi berada di jalan aspal, melainkan di jalan setapak di tengah hutan, dan butuh waktu 4 jam untuk mengevakuasi dua bus besar ini. Kok bisa ya? Padahal besar-besar loh bisnya. Dan harus memotong banyak kejadian dan pohon. Jadi kayak nyangkut itu kan? Di kawasan hutan Blora ini katanya udah sering terjadi. Jadi udah nggak cuma sekali. Nah, makanya aku kadang takut hidup di cuma itu aja, tiba-tiba aku bilang, padahal aku ini ngerasa jalan lurus biasa ya, kayak kita gini, tiba-tiba kejadian terjadi itu kan. Terus gimana terus? Yang penting nggak boleh ini, nggak boleh ngelamun. Iya, terus kita mau nyalahin siapa? Jadi proses perpindahan. Masa mau nyalahin hantu? Itu benar-benar ada. Kita harus percaya guys. Maksudnya kayak nggak nyuruh kalian buat percaya, cuma
Ya udah ada buktinya. Iya. terjadi oleh singgil peras di mana kisah ini Dan dulu ada sing itu supir becak di Jogja atau di mana ya, aku lupa ya. Nah aku juga ngobrol kan, aku ngobrol di RS, aku masih ketemu di RS gitu kan. Nah itu supir becak itu, jadi dia itu goes sepeda kan. Tiba-tiba ada kayak gerbang istana bagus banget dan di situ ada Kayak cewek. Saranjana. Iya. Kota Nah Saranjana. dia kan kaget kan tiba-tiba kok ada tempat sebagus ini kayak Bukit Teletabis gitu kan. Nah, disamperin semakin deket bagus. Tiba-tiba biar dia di tengah-tengah makam dong becaknya itu. Kalau orang normal bisa masukin becak di sana, gotong pun berat gitu. Dan dia becaknya tinggal teriak lari ke masjid terus dibantuin warga kan. Jadi ya guys ya kayak gitu. Kelihatan nggak? Wah, apa itu? Astagfirullahaladzim. Ya, bateraiku habis. Dari selanjutnya ada forest banget sih ini. Jadi kalian harus jaga attitude dan kesopanan dimanapun kalian berada, nggak boleh ngelamun dan percaya kalau ya kita berdampingan. Jangan lupa berdoa setiap melaksanakan kegiatan. Setiap mau berangkat, setiap mau perjalanan, kalian juga harus berdoa. Memang bus ini dipindahkan secara misterius atau bis-bis ini mengalami teleportasi atau Teleportasi itu ada. konsentrasi supir dan kernet bus pada saat itu yang dalam keadaan kelelahan. Komen di bawah. Atau mungkin dari kalian ada yang berasal dari Blora, boleh diceritakan. Dan sebelum kita shoot ya guys ya, itu banyak banget kejanggalan karena pas kita konekin di audio mobil itu tuh pasti nggak bisa guys. Mungkin karena terhalang sinyal, namanya aja kayak tengah hutan kan. Tapi ini kayak aneh banget, playbacknya gagal terus padahal sinyal kita juga penuh gitu loh. Nah ini dia termasuk serem sih, pas ini kita tekan banget guys karena di situ cuma ada mobil kita aja tengah hutan. Oh my god. Halan-halan ya. Aku naik motor berapa sekarang? 40 menit 30 menit. Oh iya. Hah? Tadi kan sama kamu sambungin HP kamu sini, kamu mencet tinggal di sini kan?